Baik, ini masih pembukaannya ya. Kemudian saya juga perlu berikan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam ada namanya zakat, ada namanya sedekah. Ini beda fungsi ya, beda fungsi. Kalau zakat yang kita keluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Ada 3 hal yang difahami dalam zakat. Yang pertama haul, masa 1 tahun. Uang dan harta Bapak Ibu sekalian tersimpan. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Kemudian yang kedua, dia mencapai nisab, kadar minimal dari harta yang tersimpan. Itu 85 gram emas. Jadi kalau kita hitung misalnya 1 juta 1 gram berarti 85 juta. Selama 1 tahun selalu bertahan dengan kadar itu. Artinya minimal itu sampai lebih dari itu. Nah, yang ketiga adalah kita keluarkan 2,5% dari total harta kita sebagai pensucian harta. Ini pensucian, ini bukan memperbanyak harta ya. Zakat itu hanya mensucikan harta. Jadi sering kami kasih contoh di pengajian kami, misal kami di Condet Allah amanahkan dari restoran. Kami nggak mungkin tanya Bapak Ibu sekalian setiap kali konsumen datang, Bapak Ibu maaf uangnya halal nggak? Kan nggak mungkin kita tanya begitu. Pasti mungkin konsumennya tersinggung atau mungkin dia bahkan tidak jawab atau kita kelitihan karena setiap orang yang masuk dari ratusan orang kita akan selalu nanya. Lalu bagaimana kita bisa membersihkan pendapatan kita kalau ternyata dia bayar dari uang riba, dia bayar dari uang curian, dia bayar dari uang manipulasi. Kan kita tidak pernah tahu. Atau contoh Bapak Ibu punya butik, punya apalah jasa yang lain, hotel dan segala macam. Kita nggak pernah tahu konsumen kita pakai bayar uang dari mana gitu kan. Nah, zakat ini fungsinya untuk itu, mensucikan pendapatan kita. Dalam 1 tahun pendapatan kita akan disucikan dengan harta dan itu kecil sekali, 2,5%. Artinya kalau kita ambil angka 100 juta saja, berarti cuma 2,5 juta. Kan itu. Kalau 1 miliar cuma 25 juta kita keluarkan untuk mensucian pendapatan kita dalam 1 tahun. Dan dalam 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian itu harus stabil tadi nisabnya. Jadi misal gini, Ramadan ke Ramadan. Ramadan ini ya 85 gram emas. Bulan Syawal 85 gram emas. Bulan Zulkaadah 85 gram emas. Ini total harta kita semua ya. Tabungan dan kita investasi semuanya sama. Kemudian bulan Zulhijjah sama 85 gram emas. Bulan Muharram sama. Tapi subhanallah pas tiba bulan Safar, setelah 4-5 bulan nisab kita standar, terjadi sesuatu, bangkrut usahanya, jadi terlilit utang, dia investasi di satu perusahaan, bangkrut perusahaan itu, dia kirim barang tenggelam misalnya di kontainer di lautan, akhirnya tidak punya uang sama sekali. Berarti pada saat itu, di bulan itu ternyata nisab dia, kadar seluruh hartanya di bawah 85 gram emas. Di bulan ke-5 atau bulan ke-6 ya, setelah bulan 1 sampai bulan ke-4 itu stabil, 85 gram emas ke atas. Di sini dia kena sesuatu yang membuat tidak bisa mencapai nisab 85 gram emas. Di saat itu Bapak Ibu sekalian, dalam buku fikih dijelaskan, nisabnya batal. Nisabnya batal. Kapan dia mulai lagi? Jadi yang 4 bulan itu dianggap batal. Kapan dia mulai lagi? Kalau sudah stabil lagi 85 gram emas. Misalnya bulan ke-7 ternyata dia untung lagi, dia dapat lagi pendapatan, terus naik lagi 85 gram emas. Mulai itu dihitung bulan purnama. Bulan pertamanya sampai 12 bulan ke depan. Kalau 12 bulan ke depan dia stabil, baru keluar 2,5%. Jadi zakat itu ringan sekali. Makanya sangat unik kalau ada orang selalu membahas masalah zakat itu kayak sesuatu yang rumit, kayak sesuatu yang berat bagi dia. Padahal sebenarnya itu kebaikan buat dia untuk mensucikan hartanya yang dia dapatkan dalam 1 tahun. Itu pun harus stabil tadi nisabnya, kadar minimalnya 85 gram emas dan persentasenya kecil sekali. Nah kalau sedekah Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada 3 syarat tadi. Tidak ada 1 tahun masa haul, tidak ada kadar minimal 85 gram emas, tidak ada juga persentase 2,5%. Ibu dan bapak dianjurkan bersedekah setiap hari dan sedekah lebih umum. Bisa pakaian, bisa makanan, bisa rumah, bisa uang, bisa apa saja. Dan sedekah ini bisa dikasih kepada orang kaya dan orang miskin. Kalau zakat tadi ada 8 penerima zakat, nggak boleh dikasih kepada orang lain. Ya, kalau Bapak Ibu mau baca yang 8 golongan itu bisa kembali surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 60. Coba dibuka dulu, ya, jadi bisa dijadikan rujukan. Jadi Bapak Ibu kalau punya zakat hanya boleh ke golongan-golongan ini saja. Ya. At-Taubah surah nomor 9 ayat 60.
Kalau sudah dibuka saya bacakan. Sudah dibuka? Belum. Surah nomor 9 At-Taubah ayat 60. Ini ketahuan yang biasa baca Quran dengan tidak ini. Baik, saya bacakan ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Perhatikan di situ 8 golongannya ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah, berarti tidak boleh kepada orang lain, hanya ini saja. Untuk orang-orang fakir. Nah, siapa orang-orang fakir? Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak tahu mau makan hari ini apalagi besok, itu namanya fakir. Yang kedua, orang miskin. Nah, perhatikan dalam Al-Quran dibedain fakir dan miskin. Kita biasakan gabungin tuh, sedekah buat fakir miskin, padahal sebenarnya beda definisi. Kalau orang miskin punya pendapatan tapi tidak cukup, kayak misalnya pembantu rumah tangga, mungkin supir, mungkin OB di kantor, mungkin dia punya gaji 2 juta, 3 juta rupiah, tapi kebutuhan rumahnya 5 juta. Dia punya income, itu orang miskin. Jadi boleh zakat Bapak Ibu ke mereka. Ya. Boleh ke supir, boleh ke pembantu rumah tangga, boleh kepada siapa saja yang mereka punya income tapi tidak cukup. Bahkan ada sebagian pegawai di perusahaan mungkin gajinya 5 juta, tapi kebutuhan rumahnya 7 juta. Karena anaknya 4, dia harus kontrak rumah. Nah itu juga termasuk orang yang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengurus-pengurus zakat. Amil, ya seperti yayasan-yayasan zakat mal ya, banyak ya, ada rumah zakat, ada apa itu semua. Nah mereka itu boleh menggaji pegawainya dari uang zakat yang dikumpulin. Ya. Kemudian yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Maksudnya orang yang masuk Islam tetapi dia belum terpandu dengan kuat, dengan bagus ke agama. Walaupun sudah lama masuk Islam tapi kalau belum terpandu maka dinamakan mu'allaf. Maksudnya memang masih bisa saja pindah agama lagi. Ya. Kemudian yang kelima, memerdekakan budak. Nah ini di masa kita sekarang tidak ada, tapi di masa dulu ada ya, tawanan perang, itu kita bisa tebus pakai zakat. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berhutang. Walaupun ini tadinya orang kaya, misal ada saudara kita, dia kaya raya, tetapi ternyata usahanya bangkrut. Ya. Kemudian dia terlilit utang sekarang, dia nggak bisa, mungkin mau makan pun susah. Walaupun dia tadinya orang kaya, tetap bisa menerima zakat ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk jalan Allah atau sabilillah. Maaf ini bukan yang terakhir, ini yang keenam ya. Yang ketujuh yang ketujuh adalah di jalan Allah. Di sini jalan Allah maksudnya jihad, perang ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang pergi haji lalu kehilangan barang, tidak bisa ada transportasi untuk pulang. Itu pendapat yang paling kuat. Sebagian orang ada terlalu menjabarkan sabilillah seakan-akan masuk semua di jalan Allah. Maka itu pendapat yang lemah dari kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan adalah jihad. Karena kalau memang itu masuk semuanya di jalan Allah, berarti tidak perlu dirincikan orang miskin tadi, orang fakir, itu semua jalan Allah kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang terputus jalan atau dalam perjalanan, ibnu sabil. Kayak misalnya ada orang yang musafir, kemudian dia kehabisan bekal, dia mau pulang ke negerinya, Bapak Ibu bantu dengan zakat, nah itu dibolehkan. Ini 8 golongan ya. Jadi sekali lagi, orang fakir 1, orang miskin 2, kemudian pengurus zakat 3, kemudian mu'allaf 4, bebasin budak 5, kemudian orang terlilit utang 6, yang di jihad di jalan Allah 7, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil yang ke-8. Kata Allah, itulah ya, atau sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi, Allah Maha bijaksana. Nah, ini kalau zakat.